Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Teknik Penulisan Proposal Skripsi, Bapak Mukhlisin MPD, dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Rahayu, mahasiswa PJJ PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Efektivitas Metode Pembelajaran PAI yang berbasis Deep Learning dalam meningkatkan karakter santri di TPQ Darul Ulum Medan, Klaten. Pembelajaran PAI di TPQ Darul Ulum masih banyak menghadapi tantangan. Metode konvensional kurang menarik dan karakter santri belum terbentuk secara optimal. Di era digital, pendekatan berbasis deep learning menawarkan peluang baru, pembelajaran lebih interaktif, mendalam, dan relevan untuk menumbuhkan karakter santri. Inilah yang menjadi fokus penelitian saya. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada 3 hal pokok, yaitu bagaimana penerapan metode PAI berbasis deep learning, kemudian bagaimana efektivitas metode pembelajaran PAI berbasis deep learning dalam meningkatkan karakter santri, kemudian apakah faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode pembelajaran tersebut. Secara umum, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas metode pembelajaran PAI berbasis deep learning dalam meningkatkan pembelajaran dan karakter santri di TPQ Darul Ulum Medan. Dan secara khusus, untuk mengidentifikasi dampak terhadap karakter santri, yaitu mengukur efektivitas metode deep learning tersebut, kemudian menilai dampaknya terhadap karakter santri, kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi pengembangan pembelajaran PAI yang lebih inovatif. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, memperkaya kajian dan pengembangan pendidikan agama Islam dengan inovasi metode berbasis deep learning. Secara praktisnya, membantu santri meningkatkan karakter Islami, memberi masukan bagi guru dan TPQ dalam mengembangkan strategi pembelajaran serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Tinjauan literatur penelitian ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama adalah konsep teori pendidikan agama Islam yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, akan tetapi juga menanamkan nilai moral dan karakter Islami. Yang kedua, teori pendekatan deep learning yang dipahami bukan hanya sebagai teknologi kecerdasan buatan, tetapi juga sebagai strategi pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, interaktif, dan reflektif. Kemudian yang ketiga adalah teori pendidikan karakter sebagai tujuan inti PAI dengan fokus pada kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Ketiga landasan ini menjadi pijakan dalam menganalisis efektivitas metode PAI berbasis deep learning di TPQ Darul Ulum Medan. Untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini ada 3 macam pola, yaitu pola yang pertama adalah metode pembelajaran PAI berbasis deep learning yang menekankan pemahaman mendalam dan reflektif, sehingga siswa tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kehidupan yang nyata. Kemudian pola yang kedua, itu proses pembelajaran yang dilakukan secara aktif melalui diskusi, analisis, dan pengalaman konstekstual. Selanjutnya adalah pola yang ketiga, yaitu efektivitasnya terlihat dari peningkatan karakter siswa seperti religiusitas, tanggung jawab, dan sikap sosial yang positif. Dengan demikian, deep learning dalam PAI berfungsi membentuk pemahaman sekaligus karakter yang lebih utuh. Penelitian sebelumnya menegaskan peran PAI dalam membentuk karakter santri, namun kajian masih dominan pada metode konvensional. Belum banyak penelitian yang menyoroti penerapan deep learning dalam PAI, khususnya efektivitasnya terhadap karakter santri di TPQ.
Gap ini yang ingin dijawab bagaimana deep learning dapat meningkatkan pembelajaran sekaligus memperkuat karakter santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah ustadz dan santri sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Dan lokasi penelitian dilaksanakan di TPQ Darul Uloom Medan Klaten untuk melihat langsung bagaimana penerapan metode PAI berbasis deep learning dalam konteks nyata. Dalam teknik pengumpulan data, data penelitian ini dikumpulkan melalui 3 teknik utama. Yang pertama adalah observasi langsung terhadap proses pembelajaran PAI di TPQ. Yang kedua, wawancara mendalam dengan ustadz dan santri untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi kegiatan TPQ sebagai bukti pendukung dan pelengkap informasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang efektivitas metode pembelajaran yang berbasis deep learning. Baik, selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang kedua adalah transkripsi data untuk memastikan kejelasan informasi. Yang ketiga, kategorisasi dan pemberian kode awal sesuai tema yang muncul. Keempat, analisis tematik untuk menemukan pola dan makna. Yang kelima, interpretasi data agar hasil lebih bermakna. Yang keenam adalah penyusunan laporan hasil analisis secara sistematis. Untuk yang terakhir adalah validasi temuan melalui triangulasi agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui beberapa langkah. Yang pertama, triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi informasi dari berbagai pihak dan metode. Kemudian yang kedua adalah member check dengan memberi konfirmasi langsung dari ustadz maupun santri atas hasil temuan. Yang ketiga adalah audit trail dengan mencatat proses penelitian secara rinci agar dapat ditelusuri kembali. Dengan langkah ini, hasil penelitian lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian jadwal penelitian. Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 6 bulan dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026. Tahap persiapan akan dilakukan pada bulan Januari, kemudian pengumpulan data akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret, analisis data dilakukan pada bulan April dan Mei, dan tahap penulisan laporan hasil penelitian diselesaikan pada bulan Juni. Dengan alur ini, penelitian diharapkan berjalan sistematis dan sesuai dengan jadwal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan metode pembelajaran PAI yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan santri di era digital. Secara khusus, penelitian ini menekankan relevansi terhadap penguatan karakter santri. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi TPQ Darul Uloom Medan, akan tetapi juga menjadi rujukan bagi pengembangan pembelajaran PAI di lembaga lain. Demikianlah presentasi proposal saya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari semua pihak. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan pembelajaran PAI dan penguatan karakter santri. Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.